Hello, good students. Welcome back to English Learning with Miss Riris for grade 9. So, the next chapter for this semester is Procedure Text atau nama lainnya adalah Procedural Text. Sudah Miss spill dikit-dikit ya di kelas dan ini penjelasannya. But before that, I will tell you the learning objectives of this chapter. So, through the learning process, students are supposed to be able to first, understand the definition, the characteristic, and the example of procedure text. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengerti tentang apa pengertiannya, tentu lalu karakteristiknya, dan juga contoh dari sebuah teks prosedur. Lalu yang kedua, the second is the students are supposed to be able to find out the information in procedure text. Menggali informasi yang terdapat dalam procedure text, dan ini tentu masih berkaitan dengan WH question ya, pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kalimat tanya, kata tanya 5W1H. And the last objective is create a procedure text, dan ini adalah bagian akhirnya di mana nanti peserta didik diharapkan dapat membuat sebuah procedure text berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan. So let's get to the definition. So guys, a procedure text is a text as a guide and explanation about how to make or how to do something step by step. Jadi prosedur teks ini adalah sebuah teks yang berperan sebagai panduan dan ada penjelasan tentang bagaimana cara membuat atau bagaimana cara melakukan sesuatu secara rinci langkah setiap langkahnya. Kalau kalian biasa membeli produk elektronik, tentu di dalam produk elektronik tersebut dalam boxnya ada yang kita sebut dengan manual book atau buku panduan. Nah, buku panduan ini merupakan bagian dari procedure text. Nah, inilah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari procedure text tersebut, yaitu manual book yang biasa kita temukan ketika kita beli perangkat elektronik. Lalu apa saja bagian-bagian dari procedure text? Istilahnya adalah generic structure. Nah, generic structure ini merupakan bagian-bagian dari teks. There are three parts of procedure text structure. Ada 3 bagian. The first one is goal. The goal is stated in the title of the text usually. Jadi biasanya goal atau tujuan itu letaknya pada judul. Ya, jadi pada judul teksnya itu sudah menjadi goal. Lalu structure yang kedua adalah material or ingredients. Again, material or ingredients. Kalau bicara kata ingredients, harusnya kalian sudah langsung connect, oh ingredients yang ditemukan di bungkus-bungkus makanan, di produk-produk ya kan. Ingredients itu artinya adalah bahan-bahan. Begitu juga dengan material. Material digunakan untuk sebuah teks yang bukan membuat sesuatu ya, bukan makanan, minuman, atau sesuatu yang bisa dimakan ya. Kalau untuk makanan, minuman itu menggunakan ingredients. Tapi kalau yang tidak, yang bukan berupa makanan dan minuman, itu kita menggunakan material. Nah, ini digunakan dalam teks sifatnya optional, artinya boleh ada, boleh tidak. Contohnya pada teks how to do something seperti manual book dari produk elektronik itu tidak ada mencantumkan kata material. Tapi kalau recipe, cooking recipe, resep masakan itu biasanya menggunakan kata ingredient. And the last part is step by step instruction. Nah, step ini langkah-langkah. Ya, jadi inilah the core of procedure text. Intinya procedure text itu ada di sana. Jadi ada di langkah-langkah tersebut yang disusun secara urut. So, saya ulangi sekali lagi, ada 3 part of procedure text. The first one is goal, the second one is
Yeah, material or ingredients, and the last one is step. Okay, let's move to the next slide. Yeah, and the next is about characteristic or language features of the text. Ciri-ciri dari teks, dalam hal ini teksnya adalah procedure text. Yang pertama, the first one is simple present tense. The use of simple present tense. Text procedure itu menggunakan simple present tense. I will not tell you more about simple present tense because I have told about this tense dari kelas 8, kelas 7 sudah jelaskan ya, harusnya dari kelas 9 kemarin disinggung sedikit di semester pertama. Lalu yang kedua, penggunaan the use of imperative sentence. Ada typo sedikit di sini ya, imperative sentence. Nah, imperative sentence itu apa? Imperative sentence merupakan kalimat perintah atau bahasa lainnya adalah instruksi. Nah, step-step dalam prosedur teks ini menggunakan imperative sentence. Lalu yang berikutnya adalah the use of connectives. Connectives atau kata penghubung digunakan paling banyak itu pada part step. Contohnya menggunakan kata first, second, then, after that, next, last, finally, and etc. Dan masih banyak yang lainnya yang bertujuan untuk menghubungkan antara satu langkah dengan langkah yang berikutnya. Dan karakteristik yang terakhir adalah adverb, the use of adverb. Masih ingat dong ya adverb apa? Iya, kata keterangan. Kata keterangan yang paling sering dipakai, yang pertama adalah keterangan tempat. Lalu yang kedua adalah keterangan cara, yang kata sifat ditambah akhiran ly, adjective plus ly gitu ya. Nah, yang pertama contohnya misalnya keterangan tempat, in the bowl, di dalam mangkok. Lalu keterangan cara, slowly, dengan lambat. To the glass, ini juga keterangan tempat. Lalu menggunakan keterangan cara, gently, dengan lembut, dan masih banyak yang lainnya. So, here are the characteristics of procedure text: simple present tense, imperative sentence, connectives, and adverb. Nah, here is the example of procedure text, dan ini adalah contohnya ya. Silakan diperhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama ada goal. Goal letaknya di mana tadi? Iya, di title. How to bake chocolate chip cookies. Kalau baca dari judulnya saja kita sudah tahu ini adalah cooking recipe. Nah, cooking recipe ini merupakan bagian dari text procedure. Judulnya ini adalah How to bake chocolate chip cookies. Nah, ini merupakan goal. Lalu ada ingredients lengkap dari mulai 1 cup butter, 3/4 cup granulated sugar, dan seterusnya. Ini merupakan ingredients. Dan part yang terakhir adalah steps. Ada 9 step yang digunakan dalam teks ini, dimulai dengan step pertama menggunakan connectives yaitu first. Lalu ada connective yang lain yaitu next. Lalu ada connective yang berikutnya lagi, finally. Kalau adverbnya ada nggak, Miss? Ada, banyak banget ya. In a large bowl, kemudian truly, kemudian ini ya, in a spirited bowl, kemudian ada gently folded, dan seterusnya. Ya, jadi banyak ada di sana. Silakan nanti kalian baca kembali dan analisa yang mana sih yang adverb, yang mana yang steps, yang mana yang ingredients sudah bisa dilihat ya. Jadi ini example yang paling easy yaitu recipe atau resep. Nah, recipe kan kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya adalah contoh kalau yang dia bukan recipe atau how to do something, bukan how to make something. Bagaimana cara mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah, the title is How to use the DSLR camera. Tahu ya DSLR kamera ya, kamera DSLR. Nah, yang mana yang goalnya? Iya, goalnya adalah how to use DSLR camera. Lalu dia tidak menggunakan ingredients, tapi menggunakan materials. Yang pertama ada a digital camera
DSLR or pocket camera or other camera that you had. Lalu yang tentu adalah di objek yang mau difoto. Dan terakhir ada 5 steps. Di sini ada 5 langkah, dimulai dari yang pertama handle the camera, lalu ada center the object, when you are ready to take the picture, hold, dan seterusnya, lalu menggunakan adverb then, dan terakhir menggunakan adverb after that. Nah, ini adalah contoh dari procedure text yang bagian how to do something. Jadi itulah anak-anak penjelasan tentang procedure text, sebuah teks yang sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, di bungkus atau di bungkus makanan, contohnya Indomie dan mie instan lainnya, kemudian juga di obat-obatan juga beberapa ada, atau di perangkat elektronik yaitu di manual booknya. So that's all the explanation about procedure text. Semoga bisa dipahami. Thank you and see you at on-site class. Bye-bye.